Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga, pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Nah, kembali lagi nih bersama Kakak Bunga dan Kakak Nanda. Adik-adik, kita sungguh sangat bersukacita sekali ya hari ini bisa kembali lagi untuk ibadah sama-sama nih Kak Nanda. Ibadah sekolah minggu online Gemis Mahanaim. Nah, adik-adik, Kakak Bunga harap adik-adik udah sarapan dulu ya. Jadi biar tetap semangat untuk memuji Tuhan. Jadi bisa bersukacita dan gembira untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bener banget Kak Bunga. Yuk mulai hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Kakak Bunga pasti udah siap dong? Siap dong. Iya. Karena dia juga udah siap. Kita tanya adik-adik di rumah yuk Kak. Ayo adik-adik sekolah minggu Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Sekarang Kakak Bunga dan Nanda mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik masih semangat dong, karena masih semangat ya? Masih semangat Kak Bunga. Ya, karena kita masih semangat muji Tuhan, kita akan nyanyi lagi. Nyanyi apa Kak? It's good to see you here with Yes. me. Ayo semua tetap bangkit berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad today. It's good to see you here with me. I'm so glad today. The Lord love you, so I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad today. Ya adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan kembali lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari
Kananda? Ya, doa ini kakak Bunga yang pimpin. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, hari ini kami mau sungguh-sungguh bersuka cita untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati acara ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan menepati janji. Tema kita hari ini apa? Tuhan menepati janji. Sama seperti halnya mama papa kita Kananda. Kalau mereka sudah menjanjikan sesuatu dan kita melakukan apa yang sesuai dengan perintah yang diperintahkan mama papa kita, kayak membersihkan rumah dan rajin mengerjakan tugas atau PR, pasti mama papa kita akan memberikan hadiah yang terindah buat kita. Sama halnya dengan Tuhan Yesus atau Tuhan Allah kita. Tuhan akan memberikan kita apa yang kita doakan. Gitu adik-adik. Nah betul banget adik-adik. Karena Tuhan menepati janji kita akan menyanyikan lagu yang menjadi tema kita hari ini. Jangan menyerah. Doa firman Tuhan kita pada hari ini akan dipimpin dari pos Ampera. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagu Mari Masuk sebelum kita masuk ke doa firman Tuhan. Ya
kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Berkati kami agar mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semuanya udah siapin Alkitabnya kan? Kalau sudah, yuk kita buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangin ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah siap, kalau sudah buka di 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10, kita baca sama-sama ya, dan adik-adik di rumah jangan lupa baca ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10. Yehu menjadi raja Israel. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian, ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu." Ya Panglima Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya Panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian, aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahkan dari semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab seperti orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesah bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang raja. Ada yang tahu nggak siapa nama rajanya? Ada yang tahu nggak? Nama rajanya adalah Raja Yehu, adik-adik. Nih, kakak ada video tentang biodata Raja Yehu. Yuk kita tonton dulu. Yehu bukanlah seorang anak raja. Ia adalah anak dari Nimsi. Ia adalah pengawal raja atau hamba raja sejak zaman Ahab. Sebelum Yehu menjadi raja, Allah memerintahkan Elisa untuk mengirimkan salah seorang dari rombongan nabi untuk pergi kepada Yehu dan mengurapinya sebagai raja baru di kerajaan Israel Utara. Pengurapan ini adalah penggenapan dari nubuat yang dikatakan oleh Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Arti nama Yehu adalah Dia adalah Tuhan atau Tuhan adalah Dia. Yehu menaati perintah Allah dan ia pun menyapu bersih semua keluarga Ahab. Setelah ia diurapi sebagai seorang raja, Yehu memberikan perintah yang ketat agar kenyataan bahwa ia telah diurapi sebagai raja di Israel harus secara mutlak dijaga sebagai rahasia. Lalu ia pun pergi menuju ke Yizreel. Di sana ia membunuh Yoram. Dan kemudian ia menjadi seorang raja. Yehu memerintah selama 28 tahun. Yehu ingat bagaimana Nabi Elia telah menyuruhkan nubuat mengenai kehancuran keluarga Ahab. Maka ia sepenuhnya menghancurkan keluarga Ahab sesuai dengan firman Allah. Adik-adik, Raja Yehu adalah Raja Israel bagian utara. Sebelumnya, Yehu adalah seorang panglima dan kemudian ia dijadikan Raja Israel Utara dan diurapi alias diberkati oleh utusan Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Diurapi oleh siapa adik-adik? Nabi
Adik-adik, Raja Yehu sangat taat kepada perintah Tuhan. Semua yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan oleh Raja Yehu, adik-adik. Makanya Tuhan selalu menyertai Raja Yehu, adik-adik. Di video yang tadi kita tonton, Raja Yehu menghancurkan keluarga Raja Ahab, raja yang sebelumnya memerintah kerajaan Israel. Kenapa ya adik-adik? Alasannya yaitu saat itu adik-adik, banyak orang-orang bangsa-bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Contoh gambar, Israel menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka malah menyembah patung yang dibuat manusia, adik-adik. Tuhan Allah tidak senang kalau bangsa Israel berdoa dan beribadah kepada patung-patung, adik-adik, karena itu adalah perbuatan dosa, adik-adik. Dan gambar yang kedua, berhala dihancurkan. Akhirnya Tuhan Allah memerintahkan Raja Yehu untuk membuang semua patung yang disembah bangsa Israel, adik-adik. Kira-kira Raja Yehu buang patungnya nggak ya adik-adik? Ya adik-adik, Raja Yehu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Akhirnya ia buang dan ia hancurkan semua patung-patungnya, adik-adik. Kenapa sih Tuhan Allah memakai Raja Yehu untuk membuang patung-patung itu? Ternyata karena Tuhan Allah mau menepati janjinya kepada Nabi Elia, adik-adik. Nabi siapa, adik-adik? Ya benar, Nabi Elia. Kita lihat gambar berikut, yaitu gambar Raja Ahab dan Nabi Elia. Tuhan Allah telah berjanji kepada Nabi Elia yang pernah menderita karena penindasan raja sebelumnya, adik-adik, yaitu Raja Ahab. Makanya Tuhan memakai Raja Yehu sebagai alat untuk menggenapi janjinya, adik-adik. Nah adik-adik, Raja Yehu melakukan semua perintah Tuhan. Dan Tuhan Allah juga menggenapi dan menepati janjinya kepada Nabi Elia, adik-adik. Dari cerita di atas, kita belajar ya adik-adik, untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Misalnya, adik-adik rindu dapat nilai bagus di sekolah, adik-adik harus percaya kalau Tuhan pasti akan memberikan nilai yang baik dan nilai yang terbaik buat adik-adik, asalkan adik-adik berdoa dan berusaha dengan belajar. Dan juga adik-adik harus belajar dari Raja Yehu yang selalu mentaati perintah Tuhan. Sekarang kakak ada video lagi nih tentang taat orang tua. Kita lihat ya. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini?
Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yuk. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hook. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Seperti video yang tadi kita tonton adik-adik, juga harus seperti itu ya, taat kepada orang tua. Seperti siapa tadi namanya? Nama anak kecil tadi, yaitu namanya Kaleb. Kita mau rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, jangan melawan mama papa, karena Tuhan senang dan Tuhan akan selalu menyertai adik-adik lewat mama papa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kakak Milka atas firman-Nya. Semoga firman yang dibawakan Kak Milka bisa menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahan dan kita akan menyanyi tabur waktu pagi. Berkasnya
adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat, doa persembahan, doa Bapa kami. Nah, doa persembahan akan dibawakan oleh Pos Bakti, lalu doa syafaat akan dibawakan oleh Kakak Milka, dan doa Bapa kami akan dibawakan teman kita dari Pos RW. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, berkati agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas menjadi anak-anak Tuhan yang berani mewartakan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak dan adik, semua keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja kami, berkat Bapak, Ibu Pendeta, BPMJ, BP3G, para majelis, kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, kostor, supir, bahkan kami jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya menjaga dan melindungi kami selalu. Jauhkanlah kami dari virus-virus atau sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan tolong kami, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami agar virus corona bisa segera hilang dari bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan pemerintah Indonesia, Tuhan, kiranya memberikan hikmat dan kesehatan agar dapat menanggulangi virus ini dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, staf yang rumah sakit yang merawat orang-orang sakit akibat virus corona atau penyakit lainnya. Berikan kesehatan dan kekuatan dan sukacita ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga orang-orang sakit baik yang terkena virus maupun penyakit lainnya. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami dan ini akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Dan berilah kami makanan pada hari ini, makanan yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang Kananda sama Kak Bunga bakal ngasih tugas untuk minggu ini, yaitu ayat hafalan yang berada di kitab Mazmur 18 ayat 31b. Ulang ya, Mazmur 18 ayat 31b. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat 31b. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya adik-adik, bagi yang sudah hafal, boleh minta tolong papa mamanya untuk direkam, lalu bisa di-share ke grup masing-masing. Sama kakak Bunga mau ingetin nih kakak Nanda, bagi adik-adik atau kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu PK Anak Bumi Semanai, boleh absen ya di bawah, ditulis contohnya seperti kakak Bunga Pos Enim. Oke kakak Bunga, sekarang kita lanjut untuk ke lagu tema kita yang berjudul Jangan Menyerah. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi kita mau doa penutup dulu. Sebelum itu kita mau bangkit berdiri, kita akan berdoa. Setelah itu kita bakal nyanyi Singing Glory. Tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh kasih kami kesempatan sehingga kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami dari selesai sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and me.